Allah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina wa saddidana wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak melanjutkan pelajaran dan kajian rutin dari risalah Tazkiyatun Nafs, sebuah risalah yang telah ditulis dan disusun oleh Fadilatul Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Biiznillah tabaraka wa ta'ala, kita melanjutkan pelajaran dan pembahasan pada pertemuan ba'da maghrib malam tadi tentang hikmah dan keutamaan ibadah puasa. Dan pada pertemuan ba'da subuh ini kita akan mempelajari puasa dan penyucian jiwa. Berkaitan dengan pelajaran kita Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Bagaimana puasa berperan, bertindak, dan memberikan dampak yang baik pada setiap individu di dalam mendapatkan kesucian jiwa. Namun ma'asyiral muslimin, sebelum kita masuk pada pembahasan itu, melengkapi apa yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan malam tadi, bahwa Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjadikan di dalam risalahnya Majalis Ramadan pada fasal yang kedua pembahasan seputar keutamaan dan kedudukan ibadah puasa. Mengetahui kedudukan dan keutamaan dari sebuah ibadah yang diperintahkan kepada kita, tentunya ma'asyiral muslimin akan menumbuhkan di dalam diri pengagungan dan pemuliaan terhadap ibadah tersebut. Pemuliaan dan pengagungan terhadap suatu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk di sini perintah-perintah Allah, larangan-larangan yang Allah telah tetapkan, dia muliakan, dia agungkan. Perintah dia kerjakan, larangan dia jauhi dan dia tinggalkan.
maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Surat Al-Hajj ayat 32. Maka dari ini ma'asyiral muslimin, kita hendak menerima ibadah puasa yang diperintahkan dan difardukan kepada kita di siang Ramadan, dan kita hendak melaksanakannya bukan karena ikut-ikutan, bukan karena telah tiba waktu dan masanya kita harus berpuasa, tetapi kita hendak melakukannya karena ketakwaan. Oleh karena itu, mengetahui kemuliaan dan kedudukan ibadah ini mengantarkan kita kepada poin tersebut. Beliau rahimahullah wa ghafaralah telah menyebutkan dan telah kita pelajari bahwa kemuliaan dan kedudukan ibadah puasa, dia menjadi ibadah yang Allah telah fardukan, yang Allah telah syariatkan pada umat ini dan juga pada umat-umat sebelum mereka. Jadi syariat bagi kita dan syariat bagi umat-umat sebelum kita. Ada ibadah yang menjadi syariat bagi kita, tidak menjadi syariat bagi mereka. Ada yang disyariatkan pada mereka lalu dihapus kewajibannya atas kita. Artinya tidak disyariatkan pada kita. Namun ibadah puasa ini menjadi syariat bagi mereka dan syariat bagi kita. Dan di antara ibadah yang sama seperti ini, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, kita pun sama. Dan di antara perintah yang lain adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang menunjukkan kedudukan dan keutamaan ibadah puasa, kata Syekh rahimahullah, dalam hal ini adalah saum Ramadan, annahu sababun limaghfiratidz dzunub wa takfiris sayyi'at. Ibadah puasa itu menjadi sarana untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mendapatkan pengguguran atau penghapusan kesalahan bagi hamba. Sesiapa yang ingin mendapatkan ampunan atas segala dosa, pengguguran dan penghapusan atas segala kesalahan yang telah terlanjur dia kerjakan, maka ibadah puasa menjadi sebaik-baik pilihan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kaum muslimin, ini hadis yang masyhur, sering kita dengar, disampaikan dan dijelaskan kepada kita, dan menjadi salah satu pondasi di dalam mengerjakan ibadah puasa. Nabi SAW mengatakan, perhatikan, sesiapa yang mengerjakan puasa, dalam hal ini puasa Ramadan, hendaknya dia perhatikan dua perkara. Imanan, ini yang pertama. Yang kedua, ihtisaban. Syekh rahimahullah menjelaskan, makna daripada imanan adalah imanan billah. Dia beriman kepada Allah. Dia kerjakan ibadah puasa itu karena keimanannya kepada Allah. Karena dia yakin ini perintah dari Allah. Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan kepadanya. Sehingga dia tidak kerjakan ibadah puasa Ramadan itu karena ikut-ikutan.
karena malu dan segan, tetapi karena iman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman ketika datang kepada mereka perintah Allah, tidak ada jawaban bagi mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Yakin hamba ketika mengerjakan ibadah puasa atas dasar iman, bahwa bila dia beriman, inilah pembuktiannya, kerjakan ibadah puasa. Maknanya juga, dia yakin ibadah puasa ini memperbaiki, meningkatkan dan menguatkan keimanannya. Semakin baik dia dalam mengerjakan ibadah puasa, akan semakin baik pula lah imannya. Ketika dia tidak memperhatikan ibadah puasanya, itu akan memberi pengaruh pada keimanannya. Makanya Allah panggil dalam ayat puasa yang pertama Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa orang-orang yang beriman yang dipanggil? Karena orang-orang yang beriman itu hamba-hamba Allah yang mereka tahu, mereka dipanggil oleh Allah dan mereka yang segera menjawab perintah Allah. Bila mana kita mengaku sebagai seorang mukmin, jawablah seruan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Dan Allah ketika memanggil mereka, Allah menyebutkan di ujung ayat la'allakum tattaqun. Allah ingin orang-orang yang beriman ini dari derajat iman naik lagi ke derajat yang lebih tinggi, yaitu darajatut taqwa. Maka kaum muslimin kerjakan ibadah puasa atas dasar iman. Waridhan billah, dan dia mengerjakan dengan penuh keridhaan. Dalam hal ini bifardiyatis saum alaih, dia kerjakan dengan penuh keridhaan atas kewajiban berpuasa yang diperintahkan kepadanya. Makanya kaum muslimin, ketika kita kerjakan ibadah puasa, periksa hal ini. Jangan kita kerjakan karena yang telah kita sebutkan tadi. Jangan pula sedang mengerjakannya ada rasa dongkol, kesal, ada rasa berat, beban dalam hati. Ambo kalau nak tapasu nak mau kerajon kau dosa. Banyak lagi kamu kerajon yang lain. Ya. Mati usaha ambo, mati gerak ambo dek puasa kau. Ini kaum muslimin suatu hal yang tidak bisa ya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Mereka harus bersihkan hati mereka. Lakukan karena keimanan. Lalu kemudian kaum muslimin, faktor yang kedua, wahtisabat. Ihtisab itu adalah mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Ini yang membuat puasa kita berada pada derajat yang tinggi, di kedudukan yang mulia. Kerjakan karena iman kepada Allah, yang kedua karena mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisaban, kata Syekh rahimahullah, ihtisaban li thawabihi wa ajrih. Yang dia cari itu hanya pahala dari Allah. Yang dia cari itu adalah kebaikan dari Allah. Lam yakun karihan li fardih wala syakkan fi thawabihi wa ajrih. Dia tidak benci perintah puasa. Dia tidak merasa terbebani dalam mengerjakan ibadah puasa. Dan dia tidak pernah ragu dengan pahala dan ganjaran yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya kaum muslimin, untuk menguatkan ini, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tersebut, kalau mampu kalian dasari puasa di atas iman, kerjakan puasa dengan tujuan untuk dapat pahala dari Allah dan ganjaran, maka ingat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian yang telah berlalu. Maka kata Syekh, ini salah satu juga yang menunjukkan kedudukan dan keutamaan ibadah puasa. Dan kita mengetahui juga ma'asyiral muslimin, dari dalil-dalil yang ada, ibadah puasa itu juga menjadi kafarah, penebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Seperti Allah menegaskan bagi seorang
yang telah melakukan hubungan badan di siang Ramadan, maka salah satu kafarah yang harus dia lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan adalah berpuasa syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini ma'asyiral muslimin menunjukkan juga tentang keutamaan dan kedudukan ibadah puasa. Satu hal sebelum kita pindah poin berikutnya. Syekh rahimahullah kaum muslimin tadi menyebutkan keutamaan ibadah puasa. Pahami kaum muslimin, ketika kita mengerjakan ibadah puasa dan itu Allah fardukan kepada kita cuma 1 bulan, 1 bulan, tidak tiap bulan. Kita mengerjakannya juga 1 kali dalam 1 tahun. Dalam artian ibadah puasa yang difardukan. Ternyata terkumpul keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Tadi yang kita sebutkan keutamaan puasa. Kata Syekh, untuk bulan Ramadan maka telah datang hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan wa Ramadanun ila Ramadan. Salat 5 waktu, 1 salat ke salat yang lainnya. 1 Jumat ke Jumat berikutnya. 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Dapat menghapus dosa yang ada di antara keduanya selama hamba berusaha menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar. Lihat ma'asyiral muslimin, perpaduan puasa dan bulan Ramadan. Ini jadi istimewa. Dua-duanya jadi penghapus dosa. Dua-duanya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masihkah kita enggan melakukannya? Atau masihkah kita melakukannya dalam keterpaksaan? Ada ma'asyiral muslimin jenis manusia yang senang gembira dengan kedatangan Ramadan. Tapi yang dilihat oleh dia hanyalah kepentingan dan keuntungan dunia semata. Ada yang senang, ada gembira kaum muslimin karena dia melihat kedatangan Ramadan akan dapat memenuhi keinginan nafsu dan syahwatnya. Dalam hal ini adalah syahwat perutnya. Karena banyak makanan di bulan Ramadan. Ya. Kalau bosan di rumah tinggal ke masjid, tinggal pindah-pindah masjid aja. Mungkin lain-lain menunya. Begitu. Ya. Atau ada yang gembira kaum muslimin karena adanya pahala dan ganjaran yang akan dia dapatkan di bulan Ramadan dan itu berlipat ganda. Keutamaan puasa ada sendiri, keutamaan bulan Ramadan ada sendiri dan itu terkumpul pada satu masa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang menunjukkan kedudukan dan keutamaan ibadah puasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah, ibadah puasa itu ma'asyiral muslimin pahalanya la yataqayyadu bi'adadin muayyin. Tawabuhu, pahala puasa itu Allah tidak tetapkan dalam bilangan tertentu. Allah enggak sebutkan bilangan tertentu untuk ibadah puasa. Barang siapa yang berpuasa dia dapat sekian kebaikan. Barang siapa yang berpuasa dia dapat sekian pahala. Enggak disebutkan. Bal, kata beliau, yu'tas sha'im ajrahu. Orang yang berpuasa itu akan Allah berikan pahala kepadanya bighairi hisab. Tanpa ada batas. Enggak ada limit. Subhanallah. Ini ibadah yang luar biasa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah telah berkata, kullu amali bani Adam lahu illa saum. Setiap amalan anak cucu Adam semua untuk mereka, semua untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku kata Allah, wa ana ajazi bih. Dan aku yang akan langsung berikan pahala puasa kepada hamba yang berpuasa. Berarti kaum muslimin,
pahalanya tanpa batas, kemudian pahala itu akan langsung Allah berikan kepada hamba yang berpuasa. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana dan berapa banyaknya yang Allah tabaraka wa taala akan berikan. Maka ma'asyiral muslimin, kita akan lihat nanti dalam poin bagaimana puasa berperan dalam penyucian jiwa. Di antaranya dalam berpuasa kita juga belajar tentang as-sabru, sabar. Dan kita tahu sabar itu pahalanya tanpa batas. Lihat bagaimana puasa pahala tanpa batas. Di dalam berpuasa kita juga belajar sabar. Sabarnya juga pahala tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis berikutnya, sebelum kita pindah kepada poin yang menjadi penutup dari pelajaran kita. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan, kullu amali bani adamalah, setiap amalan anak cucu Adam itu semua untuk hamba, semua untuk dia. Yudha'aful hasanah bi asyri amsalihah, akan dilipat gandakan satu kebaikan yang dia kerjakan dapat 10 pahala. Ila sab'i mi'ati di'fin, lalu dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Allahu Akbar. Kita cuma persembahkan satu kebaikan kepada Allah, Allah beri 10 kebaikan. Lalu Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Shadaqallah. Benar Allah ketika mengatakan wallahu indahu husnus sawab. Yang ada di sisi Allah itu adalah sebaik-baik pahala. Ini salah satu buktinya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata, illa saum. Yang Allah tidak berikan satu kebaikan 10 pahala, lalu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat pahala. Itu yang Allah tidak berlakukan padanya adalah puasa. Puasa terkecualikan. Semua ibadah ia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada hamba yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia sudah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Jadi ma'asyiral muslimin, pahala puasa itu Allah berikan dalam bentuk istimewa. Kenapa? Karena hamba juga telah memuliakan dan mengagungkan Allah, meninggalkan makan dan minum karena Allah. Allah yang langsung akan berikan pahala puasa itu kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan bagaimana hikmah puasa dan diantaranya berperan dalam penyucian jiwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat puasa yang pertama. Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa hikmah dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaquna, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berkata Al-Allamah Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan penggalan ini. Beliau mengatakan fa innas siyama min akbari asbabit taqwa. Sesungguhnya puasa itu menjadi sebab terbesar untuk mendapatkan ketakwaan. Li'anna fihi imtithalu amrillah wa jatinabi nahyi. Karena di dalam ibadah puasa ada pelaksanaan perintah Allah dan ada meninggalkan larangannya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan di antara yang menunjukkan ketakwaan itu dapat dihasilkan dari ibadah puasa. Puasa mengantarkan hamba kepada ketakwaan.
adalah beberapa poin berikut ini. Yang pertama, annas-sha'ima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu dia meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya ketika berpuasa dari makanan, minuman, dan juga melakukan hubungan badan dengan pasangan dan yang semisal dengannya, di mana jiwa condong dan senang kepada perkara-perkara ini. Dijauhi, ditinggalkan mutaqarriban bidzalika ilallah. Dijauhi, ditinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rajian bitarkiha thawabah. Berharap dengan meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan, dia mendapatkan pahala dari Allah. Fahadha minat taqwa. Ini adalah hakikat takwa. Ini adalah termasuk bagian dari takwa. Kaum muslimin, perhatikan bahwa perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita itu, ma'asyiral muslimin, ada yang harus kita kerjakan dalam berbentuk fi'il, harus kita kerjakan. Ada juga perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita itu dalam bentuk at-tark, harus kita tinggalkan. Jadi perintah Allah itu ada yang bentuknya harus kita kerjakan, ada yang bentuknya harus kita tinggalkan. Kemudian dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menjadikan perintahnya kepada kita, ibadah yang harus kita kerjakan itu beraneka ragam bentuknya. Ada ibadah badaniyah, ibadah menggunakan anggota badan. Seperti kaum muslimin as-shalah, menegakkan salat. Ada ibadah kaum muslimin yang maliyah, menggunakan harta. Seperti zakat. Ada ibadah yang menggabungkan keduanya. Badaniyah iya, badan, maliyah, harta iya juga. Dia adalah seperti umrah dan haji. Nah, ibadah yang tak kalah hebat kaum muslimin kedudukannya, menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla telah haramkan, yang mana sebelumnya atau hukum asalnya diperbolehkan, itu adalah puasa. Jadi seseorang kaum muslimin misalnya meninggalkan rokok, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, ya itu ibadah, meninggalkan. Dan memang itu adalah sesuatu yang diharamkan karena bagian dari bentuk kezaliman. Ya, sebelum menganiaya orang lain sudah menganiaya diri sendiri. Nah, kaum muslimin ini hukum asalnya boleh, makan boleh, minum boleh, melakukan hubungan dengan pasangan bagi suami istri itu boleh. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang beriman yang berpuasa untuk menjauhi dan meninggalkan itu semua. Bukan karena kenyang nggak makan gitu kan. Karena lagi nggak haus makanya nggak minum. Karena memang lagi nggak ada kebutuhan saja dengan pasangan. Enggak. Tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Inilah dia bagian dari intisari takwa. Perkaranya diperbolehkan, jiwa manusia condong dan cenderung kepadanya, bahkan menyenangi dan membutuhkan itu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala menguji keimanan mereka. Tinggalkan ketika kalian berpuasa. Jadi ma'asyiral muslimin, ini pengajaran tentang takwa dalam bentuk yang luar biasa. Allah Jalla wa Ala ingin menyadarkan. Kalau saja yang sebenarnya itu diperbolehkan dan kalian membutuhkannya, mampu untuk kalian tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla, kenapa kalian tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang jelas-jelas haram, berbahaya buat kalian, tidak kalian tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla? Begitu Allah mengajak kita untuk berpikir sehat. Jelas yang diperbolehkan, boleh. Kita pun membutuhkannya, mampu untuk kita tinggalkan karena Allah.
Itu pun Allah menetapkan selama berpuasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan kemudahan sahurnya diakhirkan, buka puasanya disegerakan. Kenapa tidak pernah berpikir sesuatu yang haram, berbahaya dan mendatangkan madarat buat kita? Harusnya itu lebih bisa untuk kita tinggalkan. Makanya kaum muslimin, Nabi SAW ketika mengatakan manahaitukum, apa yang telah aku tetapkan itu terlarang bagi kalian, fajatanibu, tinggalkan. Nggak ada basa-basi, kontan, jauhi, tinggalkan. Sudah, tutup buku. Ya, bolehlah Ustaz kurang-kurangi dikit, tinggalkan. Kenapa kaum muslimin? Kita mampu untuk meninggalkan. Tapi seseorang tidak berusaha untuk apa? Untuk menguatkan atau mengatakan dia mampu. Wah, enggak bisa dong Pak Ustaz. Enggak bisa. Wansu-wansu bisanya Pak Ustaz. Enggak bisa. Lakukan itu karena Allah. Bukan karena fulan, karena alan. Karena Allah. Bukan karena ingin terlihat baik, malu atau segan. Karena Allah. Allah akan kuatkan. Tapi ketika berbicara kaum muslimin tentang sesuatu yang harus dikerjakan, Nabi SAW mengatakan, kerjakan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Karena memang keadaan iman kita bertingkat-tingkat. Yang ingin kita ambil, ma'asyiral muslimin, meninggalkan itu, ya, ternyata kaum muslimin Allah mudahkan buat kita dan kita punya kemampuan untuk melakukannya. Itu salah satu dari ibadah puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, kata Syekh rahimahullah, an-nasaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Orang yang berpuasa itu melatih, mendidik dirinya untuk senantiasa meyakini dia dalam pengawasan Allah. Mawas diri, berhati-hati bahwa dia di dalam pantauan, di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fayatruku ma tahwa nafsu. Dia tinggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, ma'aqudratihi alaih, padahal dia mampu untuk melakukannya. Li'ilmihi, karena dia yakin, dia tahu, bittila'illahi alaih, Allah tuh melihat dan mengawasinya. Kaum muslimin, kita telah pelajari di dalam definisi tentang tazkiyatun nafs bahwa Nabi SAW pernah ditanya, ma tazkiyatun nafs ya Rasulullah? Apa itu tazkiyatun nafs ya Rasulullah? Rasul SAW menjawab, an ya'lama, seseorang itu mengetahui, meyakini, menyadari, annallaha ma'ahu haitsu kana. Dia yakin, dia menyadari, dia mengetahui Allah senantiasa mengawasinya dimanapun dia berada. Inilah dia nih, muraqabah. Bagaimana puasa mengajarkan tazkiyatun nafs kepada kita. Bagaimana ibadah puasa itu mengajari kita untuk senantiasa berhati-hati, mawas diri. Memang tak ada yang mendengar, tapi Allah Jalla wa'ala mendengar perkataan kita. Memang tak ada yang melihat, tetapi Allah Jalla wa'ala melihat dan mengawasi kita. Ini tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang bisa kita hasilkan dari ibadah puasa. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah juga telah kita dengarkan bagaimana seorang pengembala yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepada pengembala ini. Umar bin Khattab berjalan menuju ke kota Mekah, melewati sebuah tempat, melihat ada seorang pengembala bersama hewan ternaknya. Umar radhiyallahu ta'ala berkata kepada dia, bi'lana hadhihi syah. Wahai pengembala, jual kepada kami 1 ekor aja dari hewan ternak ini. Apa kata pengembala ini? La, enggak, saya enggak akan jual. Ya. Kenapa? Innani mamluk, saya ini cuma budak. Saya bukan pemilik hewan ternak ini, saya cuma budak. Saya enggak akan jual. Kata Umar, bi'lana,
Minta sekali lagi, jual ke kami 1 ekor aja. Kata dia, lah, saya tidak akan lakukan. Kata Umar, kau nanti ketika pulang tinggal bilang kepada majikanmu bahwa 1 ekor yang hilang, 1 ekor yang kurang akan lahadzib, dimakan oleh serigala. Selesai. Tuanmu nggak akan cek. Ngapain dia susah-susah payah ke padang pasir untuk mengecek kebenaran. Tinggal yakinkan dia 1 ekor yang kurang dimakan oleh serigala. Beres. Apa kata pengembala ini? Dia dengan tegas mengatakan, la, tidak, saya tidak akan melakukan itu. Saya bahkan ingin bertanya kepadamu, ainallah. Dia menanyakan kepada Umar, mau kau kemanakan Allah? Kau mau lari kemana? Ya, kau tidak sadarkah Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita, mengawasi kita, memperhatikan gerak-gerik kita, mendengarkan tutur kata kita. Dia ingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Allah. Umar, ma'asyiral muslimin radhiyallahu an, ini menguji dia. Ya, ingin mengetahui bagaimana keimanan laki-laki ini. Sungguh luar biasa. Dia katakan enggak. Ya, saya bisa saja terima uang dari Anda, cerita antara kita sama kita. Selesai. Tetapi urusan dengan di atas selesai? Enggak selesai. Ya, panjang urusannya. Melawan Allah tabaraka wa ta'ala, durhaka kepada Allah azza wa jal, apalagi ini ibadah puasa. Maka kaum muslimin, Umar mengatakan, bawa saya kepada majikan. Ketika sampai di hadapan majikan pengembala ini, Umar mengatakan, saya mau beli budakmu ini. Dibeli oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kemudian a'taqahu, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Ini hebat nih keimanan orang yang seperti ini. Jadi ma'asyiral muslimin, ini kita pelajari dari ibadah puasa. Ya. Mungkin ma'asyiral muslimin, kita bisa saja saat penghuni rumah, keluarga kita, istri, anak-anak, misalnya Pak, lagi sedang tidur, istirahat, mungkin bisa saja ke belakang. Kata istri, perasaan tadi Bang, selesai sahur, aduh tigoi kuah ikan gue Bang, kok tinggal 2 sih Bang. Hah? Dia bisa saja mengatakan, aduh kucing gadang tadi. Tak dari mati bo. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, bisa saja kata istrinya, tapi hebat loh ya, kucingku sudah makan dimecampaknya tulang ke dalam tong sampah. Banyak kucingnya memang beradab, pandai warnanya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin bisa saja, tapi dia tidak akan lakukan. Kenapa? Selama dia berpuasa karena Allah, dia akan menyadari dia dalam pengawasan Allah. Itu tazkiyatun nafs yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan kaum muslimin, beruntun semua bentuk penyucian jiwa. Pertama, muraqabatullah. Merasa berada dalam pengawasan Allah. Ini urusan dengan Allah akan menjadi baik. Urusan dengan manusia juga sama. Kita jadi mengontrol dan mengawasi tutur kata dan tindak tanduk kita. Orang gak akan tahu siapa pelaku utama, tapi Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui. Maka kita akan menjaga. Ini pertama. Yang kedua, ketika berpuasa kaum muslimin, kita juga akan belajar tentang muhasabah. Mengintrospeksi diri. Ya, memeriksa amalan kita. Makanya ma'asyiral muslimin, ini sangat dianjurkan ketika berpuasa. Jangan kita merasa hebat sendiri. Tengok. Ya. Alun zuhur le Pak Ustaz lah KO-nya. Abi telantang sadonya. Apa puasa model ko? Kaum muslimin jangan. Lihat aja amalan kita. Lihat saja apa yang sudah kita lakukan. Orang istirahat karena sudah lelah baca Al-Quran. Awak ndak telentang-telentang dari tadi kaum muslimin masih kuat juga. Karena apa? Karena sedang seru gamenya. Karena sedang seru filmnya. Nah, jadi periksa aja amalan kita. Lihat saja diri kita. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dikerjakan? Ini Ramadan keberapa? Sudah sampai di mana bacaan Al-Quran kita? Sudah seberapa infak dan sedekah kita? Ibadah puasa mengajari kita untuk itu. Makanya kaum muslimin, ketika kita terjatuh, tergelincir, melakukan sebuah kesalahan dan puasa kita kerjakan karena Allah,
kita mendapatkan seperti ada alarm pengingat. Puasa tapi ribah jo. Aguno tuh ada celaan yang datang dari dalam diri kita. Puasa tapi melawan jo ke laki. Ya, meninggikan suara jo ke orang tua. Itu ada kaum muslimin di dalam hati. Jadi untuk apa saya puasa? Begitu terlintas. Apa yang akan saya dapatkan dari puasa saya ini? Nah, ini ma'asyiral muslimin muhasabah. Maka penting sekali seseorang ketika berpuasa untuk tetap melakukan muhasabah. Menjaga keikhlasan dalam berpuasa, menjaga keutuhan pahala puasa. Ini yang kedua. Yang ketiga kaum muslimin, setelah muraqabah, muhasabah, apa yang kita dapatkan dalam berpuasa? Dalam rangka penyucian jiwa, kita juga dapat mujahadah. Kegigihan, kesungguh-sungguhan. Bagaimana puasa kaum muslimin membuka ruang dan jalan bagi berbagai amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana ibadah orang-orang soleh sebelum kita. Mereka memadukan puasa itu dengan tilawah Al-Quran. Itu dipadukan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan puasa dan Al-Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat nanti. Puasa mengatakan, ya Allah izinkan aku untuk memberi syafaat kepada hamba ini karena dia telah meninggalkan makanan, minum dan syahwat di siang hari. Kata Al-Quran, ya Allah izinkan aku memberi syafaat kepada hamba ini karena dia telah mengurangi jam tidur di malam hari. Berebut dua amalan ini. Makanya orang-orang soleh sebelum kita kaum muslimin saat berpuasa yang mereka perbanyak itu diantaranya tilawah Al-Quran. Lalu kaum muslimin ketika kita perhatikan lagi, di mana orang-orang beriman dari orang-orang soleh sebelum kita ketika mengerjakan ibadah puasa, mereka di antara yang mereka lakukan adalah luzumul masjid. Mereka berusaha untuk berada lama di dalam masjid. Kenapa kaum muslimin? Karena pengaruh teman dan lingkungan tidak bisa kita ketepikan. Kaum muslimin ketika berpuasa duduk di tengah orang yang suka bercerita, yang suka mauta, yang sukanya galak-galak setaruh kaum muslimin. Ya. Ini begitulah kita saat berpuasa. Sudah tahu Pak, dia sakit pariwa dia galak Pak. Apa galak-galak terus sakit pariwa. Gitu. Ya. Kaum muslimin habis. Itu pengaruh. Dengan siapa dia ya berada. Maka nasihat para ulama, kenapa kita luzumul masjid, berada di masjid yang baik. Nih ma'asyiral muslimin. Akan sangat berat bagi seseorang kalau dia akan berbuat dosa juga di dalam masjid. Ya. Itu akan ada kesadaran di dalam dirinya. Ya Allah, dalam masjid bulan puasa main gamenya, dia akan keluar kaum muslimin. Ya. Nonton juga tidak jalih apa yang ditonton, dia akan keluar kaum muslimin. Pengaruh dari tempat. Makanya kaum muslimin ketika kita berada di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, kita akan dapatkan kemuliaan. Ketika capek kaum muslimin, kita bisa lihat, Masya Allah, abang tuh, dah ada berubah posisi duduknya dari tadi. Ya, lah 2 jam lah, awak putar kanan, putar kiri. Ya, sudah tuh apa? Sudah tuh dihampiri badan ke belakang, tertidur gitu. Kuat Masya Allah. Ya, ragu waknya puasa atau enggak, dia puasa. Ya, enggak usah kemana-mana. Lihat aja kelemahan kita. Jadi kaum muslimin akhirnya apa? Enggak lah, saya akan berwudu, saya juga akan baca Al-Quran lagi. Apalagi kaum muslimin yang dilihat itu apa? Seorang bapak tua, lebih tua daripada kita. Masya Allah, sudah Al-Quran, beliau berzikir, sudah berzikir, beliau berdoa. Itu pengaruh dari teman dan lingkungan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang disenangi dan disukai oleh orang-orang soleh sebelum kita ini diantaranya. Mereka puasa
mereka perbanyak bacaan Al-Quran, dan mereka perbanyak untuk berada di dalam rumah Allah. Kaum muslimin, ketika masuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu di masjid, ya, niatkanlah dalam diri kita, kita ingin berdiam diri di dalam rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat yang baik itu akan mengantarkan kita melakukan kebaikan. Jujur dengan niat kita. Masuk sebelum sholat zuhur, menunggu azan berkumandang, kita udah sholat sunnah, ya, 2 rakaat ketika masuk masjid, lalu lanjutkan dengan tilawah Al-Quran, target bacaan kita, tunggu azan berkumandang, lalu qobliyah zuhur, lalu sholat zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian karena kita sedang puasa, jam makan siang itu gunakan untuk baca Al-Quran lagi, dan niatkan kita dalam rangka i'tikaf dalam rumah Allah. Maka insya Allah kaum muslimin niat baik itu akan menjaga, ya, akan menjaga bagaimana amalan kita. Ketepikan semua. Kalau di luar ngek Pak Ustaz, ya, hitung-hitung mendinginkan badan masajid le pakai AC belum. Itu diketepikan. Mau baca Al-Qur'annya. Adapun kita mendapatkan suasana sejuk badan kita, dingin, ya, kita selamat dari cuaca yang panas, dan itu adalah, ya, sesuatu yang tidak menjadi tujuan utama. Makanya ma'asyiral muslimin, muhasabah dan mujahadah itu berhubungan. Hasil dari evaluasi terhadap diri dan amal akan mencambuk diri untuk lebih semangat lagi. Kemudian yang terakhir, keempat, setelah mujahadah, puasa itu akan mengantarkan kita untuk memperbanyak istighfar dan taubah. Perbanyak istighfar dan taubah. Perbanyak minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perbanyak ma'asyiral muslimin minta maaf kepada saudara kita. Manakala sedang berpuasa terkadang kita tidak dapat menjaga lisan kita. Kita tidak dapat menjaga tangan kita. Maka ini semua hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada kesucian jiwa. Kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa poin secara ringkas yang tersisa dari perkataan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, bagaimana puasa menjadi madrasah takwa? Puasa itu yudayyiq majari syaitan. Puasa itu menyempitkan ruang gerak syaitan. Syaitan itu berlari di peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia. Ketika puasa, maka badan manusia melemah dan mereka, ya, tidak memiliki kekuatan, atau karena kelemahan itu mereka kehilangan ghirah untuk melakukan dosa dan maksiat. Makanya kaum muslimin kalau sedang berpuasa masih juga rajin bermaksiat, ini benar-benar, ya, kelewatan ma'asyiral muslimin. Dia sudah melakukan sebuah ibadah, tetapi dia kotori ibadah itu dengan kedurhakaan kepada Allah. Berikutnya kata Syekh, orang yang berpuasa itu fil ghalib kebanyakannya taksur ta'atuhu, ketaatannya banyak. Jadi kita lihat, ini ibadah puasa kita membuka jalan enggak untuk ibadah-ibadah yang lain? Ibadah puasa kita ini apakah habis dari terbit fajar sampai tenggelam matahari hanya untuk tidur, mengukur panjang dan lebarnya kasur, atau memang bisa ibadah kepada Allah? Kalau melahirkan berbagai macam bentuk ibadah, berarti puasa kita menjadi madrasah takwa. Wa ta'at min khisalit takwa. Dan berbagai bentuk ketaatan adalah tanda dari ketakwaan. Lalu yang terakhir, kata Syekh rahimahullah, annal ghani idza dhaqa alamal ju' aujaba lahu dzalika muwasah al fuqara al ma'dumin. Orang yang kaya, orang yang berpunya, apabila dia merasakan perihnya dan sakitnya kelaparan, kehausan, maka itu akan menghadirkan di dalam dirinya rasa sama, rasa kepedulian, kasih sayang kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak berpunya.
Ini tentunya juga pendidikan takwa yang bisa didapatkan melalui ibadah puasa. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, melengkapi poin-poin ini, ibadah puasa tadi telah kita singgung mengajarkan kita untuk bersabar. Dan sabar pahalanya tanpa batas, tidak tanggung-tanggung. Ibadah puasa itu sekaligus mengajarkan kita kepada sabar dan pembagian-pembagiannya. Ketika kita puasa, ada 3 jenis sabar yang secara tidak langsung itu sudah terkerjakan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima keputusan Allah. Rasa lapar, rasa dahaga, bagian dari ujian dan cobaan yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Sedang berpuasa, kita belajar untuk itu. Maka orang yang berpuasa, kaum muslimin, dia belajar tentang kesabaran dan pembagian-pembagiannya. Oleh karena itulah bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Inilah kaum muslimin beberapa poin yang bisa kita sebutkan dalam rangka mengajari dan mengingatkan diri sebelum kaum muslimin, kaum muslimat semuanya. Semoga berguna dan bermanfaat. Semoga kita dapat menjaga keikhlasan dalam berpuasa dan menjaga keutuhan pahala dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita hasilkan melalui ibadah puasa kita. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik, memberikan kemudahan dan menerima ibadah puasa serta seluruh amal ibadah kita. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, ini barangkali menjadi pertemuan terakhir sebelum kita libur selama bulan yang berkah bulan Ramadan. Bertemu dan bersua lagi insyaallah ta'ala di bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.